Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi bersama saya Nurdea, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Muhammad Andi Saputra. Baik pemirsa, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Jadi ini saya mau manggil Ustadz atau kakak? Bagusnya kak aja sih. Ya, Kak Andi ya. Kak Andi tadi naik ke sini naik apa? Jalan kaki sih. Oh, berarti dapat pahala ya jalan kaki dari langkahnya. Oke, baik pemirsa Beranda Dakwah, saat ini kita akan sama-sama menyimak sepatah dua patah kata pengantar dari Kak Andi ya Kak Andi. Kak Andi dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan mengangkat satu pembahasan pada kesempatan ini. Mungkin ini sangat penting untuk kita perhatikan dan kita wanti-wanti. Pertama, karena ini merupakan salah satu bagian penting dari agama kita. Mungkin saya langsung sebutkan temanya aja, yaitu urgensi membaca Al-Quran. Kenapa harus membaca Al-Quran sih? Tentunya kita sebagai umat Islam, orang yang menganut agama Islam, yang yakin dan percaya dengan ajaran Islam, diwajibkan, diharuskan untuk menjalankan apa-apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam ini. Yeah. Dan itu semua termaktub dalam kitab suci yang mulia yaitu Al-Quran. Dan tidak mungkin kita bisa mengamalkan sesuatu, mengamalkan perintahnya Allah atau meninggalkan larangannya tanpa kita mengetahuinya dan pelajarinya dari Al-Quran. Dan tidak mungkin dapat kita ketahui dan tidak dapat mungkin kita pelajari dan memahami aturan-aturan yang telah Allah berikan dalam Al-Quran, cantumkan dalam Al-Quran, melainkan dengan cara kita membacanya. Nah, maka aktivitas membaca Al-Quran ini merupakan salah satu hal yang sangat penting, menjadi step awal kita untuk menjadi muslim sejati. Barangkali demikian. Oke, baik pemirsa, itu tadi kata pengantar ya dari Kak Andi. Mungkin sesaat lagi kita akan membahas lebih dalam tentang urgensi membaca Al-Quran. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah. Terima kasih pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi pada program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah. Nah, tadi Kak Andi sudah sedikit menjelaskan kata pengantar dari urgensi mengenai membaca Al-Quran. Nah, jadi pada segmen ini kita akan membahas tentang definisi dari urgensi membaca Al-Quran. Mungkin Kak Andi bisa dilanjutkan lagi, Kak Andi, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Umumnya ketika kita membahas sesuatu, kita harus tahu apa sih yang akan kita bahas. Nah, itulah maksudnya dari pembahasan definisi kali ini. Dan mungkin kali ini saya akan lebih fokus kepada definisi dari Al-Quran itu sendiri, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka supaya kita
bisa lebih dekat dengan Al-Quran, bisa lebih intim dengan Al-Quran, maka kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Ketika kita membahas masalah definisi, umumnya ada dua aspek yang kita bahas. Yang pertama dari segi bahasa, dan kemudian yang kedua dari segi istilahnya. Nah, yang pertama kita akan bahas dari segi bahasanya dulu. Definisi tentang Al-Quran ini sudah banyak sekali dibahas di dalam disiplin ilmu Quran atau ilmu Al-Quran, dan beberapa ulama sudah memberikan pendapatnya masing-masing terkait definisi dari Al-Quran itu sendiri. Dan kalau kita ngomong masalah definisi Al-Quran dari segi bahasa, maka setidaknya ada dua makna atau dua akar kata dari Al-Quran ini yang bisa mengarahkan pada makna tertentu. Yang pertama, Al-Quran ini berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Artinya Al-Quran ini adalah sesuatu yang dibaca gitu ya. Dan nanti seterusnya atau kemudiannya Al-Quran ini bisa bermakna sebagai Qur'un, yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Maknanya apa? Al-Quran ini adalah sesuatu yang dibaca dan dikumpulkan. Maknanya dikumpulkan ini ialah pertama, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang disebutnya di dalam surah Al-Furqan, kenapa sih orang-orang kafir bertanya kenapa sih Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, intinya secara tidak langsung diinformasikan bahwa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus stok dalam satu buku, tidak seperti itu, melainkan dalam dicicil menjadi beberapa ayat dalam kurun waktu selama masa kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran ini bermakna korina, ya korinu korinatan atau koroina jamaknya, yang artinya itu saling membenarkan atau saling melengkapi. Artinya apa? Setiap part dari Al-Quran itu mereka tuh saling membenarkan. Misalkan di ayat yang ini Al-Quran berstatement A, kemudian di bagian yang lain Al-Quran itu berstatement B, dan statement A dan statement B ini itu saling berkaitan dan saling membenarkan antara satu sama yang lainnya. Nah, mungkin ketika kita mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, nanti kita akan temukan sendiri bahwa tiap part dari Al-Quran itu akan saling membenarkan satu sama lainnya, sehingga Al-Quran ini betul-betul kuat dan tidak akan pernah bisa dibantah. Iya. Dan sebagai catatan, walaupun setidaknya kita sudah mendapatkan dua definisi ya dari segi bahasa, namun Imam Suyuti itu memberi pendapatnya sendiri bahwa kata Al-Quran itu merupakan suatu kata yang berdiri sendiri, tidak ada akar kata sebagaimana yang setelah saya sebutnya tadi, tidak dari qara'a yaqra'u, tidak juga dari qorina yaqrinu. Artinya Al-Quran ini memang dari sononya sudah jadi lafaz, tidak ada akar katanya dan punya makna sendiri. Mungkin untuk definisi secara bahasa demikian. Wallahu alam. Oke, sangat menarik sekali ya pemirsa. Jadi kita akan membahas lebih dalam mengenai urgensi membaca Al-Quran, tapi setelah jeda yang satu ini. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Oke, tadi Kak Andi sudah menjelaskan tentang definisi mengenai urgensi membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita akan membahas lebih dalam mengenai urgensi membaca Al-Quran. Baik Kak Andi, bisa dilanjutkan kembali Kak, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di segmen sebelumnya telah kita bahas definisi Al-Quran dari segi bahasanya. Dan kemudian pada segmen ini kita akan bahas definisi Al-Quran lagi, tapi lebih ke arah definisi secara istilah. Yang kemudian di akhir nanti akan kita temukan betapa pentingnya Al-Quran ini untuk kita baca dan kita tadaburi. Oke. Insyaallah.
definisi Al-Quran secara istilah, semua ulama ahli Quran telah sepakat bahwa Al-Quran itu ialah firman Allah. Jadi ada beberapa poin nih yang bisa kita ingat-ingat sebagai definisinya Al-Quran secara istilah. Pertama, Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua. Ketiga, diturunkan secara berangsur-angsur. Dan yang keempat, diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang kelima, sampai ke kita, Al-Quran ini sampai ke kita di zaman sekarang itu tersampaikan secara mutawatir. Nanti akan kita jelaskan apa itu mutawatir. Dan kemudian yang keenam, Al-Quran ini sebagai mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Dan yang terakhir, membacanya adalah ibadah. Jadi semua ulumul Quran, ulama ahli Quran sepakat dan tidak ada khilaf di antaranya terkait definisi Al-Quran secara istilah ini. Paling kalaupun ada kitab, sebagian dari para ulama hanya menambahkan Al-Quran ini juga tertulis di mushaf-mushaf. Dan tidak semua ulama berpendapat seperti itu. Akan tetapi setidaknya dari 7 poin tadi itu semua ulama sepakat akan definisi Al-Quran. Nah, kemudian beberapa hal yang penting yang perlu kita kita gali sedikit dari definisi Al-Quran ini. Pertama, Al-Quran ini memiliki makom yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Al-Quran ini adalah firman Allah. Tadi sudah saya sebutkan definisinya, Al-Quran ini adalah firman Allah. Dia bersanding langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran disandingkan dengan lafaz Al-Majid yang artinya yang maha mulia. Nah, kalau kita telaah lafaz Al-Majid ini di dalam Al-Quran, maka akan kita temukan dalam 4 tempat. 2 tempatnya itu lafaz Al-Majid bersanding dengan lafaz Allah atau yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian 2 yang lainnya itu berkaitan dengan Al-Quran. Nah, jumlahnya sama ini. Kalau yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ada disebutkan di dalam Al-Quran Dzul Arsyil Majid atau Innahu Hamidum Majid. Ada 2 tempat, di surah Al-Buruj dan di surah Hud. Kemudian Al-Majid yang bersanding dengan Al-Quran terdapat dalam 2 tempat juga. Di dalam surah Al-Buruj disebutkan Bal huwa Qur'anul Majid. Dan yang kedua di dalam surah Qaf, tepat di awal surah Qaf, wal Qur'anil Majid. Nah, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa posisi Al-Qur'an ini atau makomnya Al-Qur'an itu sangat mulia. Makomnya sangat tinggi. Artinya Al-Quran ini bukan suatu hal yang sembarangan, bukan suatu kalam yang sembarangan. Berbeda dengan ucapan-ucapan kita. Bahkan ucapannya Nabi sekalipun, mohon maaf, akan berbeda dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam Allah Subhanahu wa taala atau Al-Quran ini ketika kita baca akan bernilai ibadah, akan mendapat pahala. Berbeda dengan kita membaca hadis. Kalau membaca hadis kan walaupun itu hadis qudsi yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga yang berfirman, akan tapi kita tidak dapat mendapat pahala seperti itu. Nah, apalagi ucapan-ucapan kita yang tidak terlepas dari dosa dan maksiat, gosip kah, ghibah kah, apa segala macamnya. Nah, artinya garis pentingnya ialah Al-Quran ini merupakan kalam yang mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sempat saya singgung di segmen sebelumnya, kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengabadikan pertanyaan ini yang disodorkan oleh orang-orang kafir pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir ini telah berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara langsung dalam satu kitab? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan seperti itu. Kadzalika linutsabbita fi fuadak, kata Allah Subhanahu wa taala. Warattalnahu tartila. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini kan maha kuasa. Harusnya Allah bisa dong menurunkan Al-Quran ini secara sekaligus. Tidak harus menunggu 23 tahun, ya kan? Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
sengaja menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur supaya linutsabbita bi fuadak, supaya hatinya Nabi ini kuat, tidak gampang goyah, dan supaya Nabi ini bisa mencerna Al-Quran dengan baik. Warattalnahu tartila, dan supaya Nabi bisa membaca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, dan ini salah satu hikmahnya, ketika kita membaca Al-Quran itu jangan terburu-buru. Terkadang kita sudah ingin berusaha istiqomah membaca Al-Quran, cuman baca ya nggak mungkin, karena kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, kemudian di antara poin pentingnya menjadi catatan ya buat kita terkait Al-Quran ini ialah membacanya adalah ibadah. Barusan tadi saya singgung, kalam Allah ini berbeda dengan kalam yang lainnya, termasuk kalam Nabi SAW. Nah, karena kalamnya Allah ini kalau kita baca aja itu kita dapat pahala. Jangankan membaca, mendengar pun dapat pahala. Insyaallah. Nah, disebutnya dalam satu hadis bahwa ketika kita membaca Al-Quran ini satu huruf saja itu akan mendapatkan satu kebaikan, yang dimana satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Nah, dan Nabi SAW memberi contoh lafaz alif lam mim. Tidaklah aku sebut alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan kalau kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim saja yang 19 huruf. Kalau kita membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, itu kita sudah dapat 190 pahala kalau kita hitung secara matematika ya. Nah, itu baru terhitung secara matematika, secara matematis. Bukan hitungannya Allah SWT, beda lagi. Karena bisa saja Allah melipat gandakan, bisa juga Allah meniadakan. Kembali lagi tergantung niat kita membaca Al-Quran. Dan terakhir, masalah niat kita. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Nah, maka untuk membaca Al-Quran ini kita perlu pasang niat-niat yang baik, supaya poin sebelumnya tadi, supaya ketika kita membacanya betul-betul bernilai ibadah, tidak hanya berbekas di tenggorokan saja. Karena Nabi SAW pun telah mewanti-wanti bahwa, saya lupa redaksinya, cuman maknanya kurang lebih seperti ini, bahwa di akhir zaman nanti akan ada umat Islam yang sebenarnya mereka tuh rajin baca Quran. Mereka itu tiap hari dengan Al-Quran terus, cuman hanya sampai ke tenggorokan saja, tidak sampai ke hati. Artinya Al-Quran ini hanya diucapin aja, dibaca aja, tidak sampai ditadaburi, tidak sampai diamalkan. Bahkan terkhususnya bagi para penghafal Al-Quran hanya cukup diingat aja tapi tidak diamalkan, itu naudzubillahi min dzalik. Nah, artinya semua poin-poin tadi itu harus kita garis bawahi ke depannya, supaya kita bisa lebih, apa ya bahasanya ya, lebih ikhlas, lebih ikhlas, tulus dalam baca Al-Quran, tidak ada niatan tertentu, misalnya karena hendak ujian komprek atau apa ya kan. Jadi baca Al-Quran itu menjadi kebutuhan kita, bukan hanya sekedar formalitas belaka sebagai umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Kak Andi. Masya Allah sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Oke, untuk pemirsa yang ada di rumah maupun pemirsa Beranda Dakwah yang ingin bertanya bisa melalui nomor interaktif 0852 8961 0044 atau bisa melalui kolom komentar di YouTube channel UNC TV setelah video ini terupload. Oke, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa Beranda Dakwah, terima kasih kembali lagi di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Tadi sudah ada 3 penanya dari pemirsa yang ada di rumah nih Kak Andi. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari Faisal di KS Tubun. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika kita hendak tidur dan kita mendengarkan murotal Al-Quran? Apakah itu dianjurkan Kak Andi? Baik, bismillahirrahmanirrahim.
bolehkah kita memutarkan murotal Al-Quran ya? Iya. Ketika mau tidur. Pertama yang jelas tentu di zaman Nabi tidak ada ya recorder, HP dan sebagainya ya. Iya. Jadi di zaman Nabi justru kebiasaan para sahabat dan Nabi sendiri ialah membaca Al-Quran. Tiap hari itu hampir pagi, siang, sore, malam tuh ada mereka membaca Al-Quran bahkan sehingga sebelum tidur pun pasti sebagian sahabat membaca Al-Quran dulu sebelum tidur. Nah kalau di kita karena mungkin sudah kelelahan kah apakah kan, jadi kalau membaca Al-Quran itu rasanya letih, malas ya, setidaknya mendengarkan murotal itu merupakan salah satu opsi yang baik sih daripada kita mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Ya jadi mendengarkan murotal pun bisa dibilang ya bukan sesuatu yang salah, malah bagus karena Al-Quran sendiri kan sebagai az-zikr itu merupakan syifa dan juga sebagai penenang hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, setidaknya kalau kita tidak membaca, ya mendengar pun tidak masalah, walaupun ketika mau tidur. Oke. Wallahu alam. Jadi jawabannya tidak masalah ya kita mendengarkan murotal ketika hendak tidur. Oke Kak, ada pertanyaan yang kedua ini dari Putra di Antasari. Pertanyaannya, bagaimana jika hafiz Al-Quran itu melakukan maksiat atau kesalahan tertentu, maka apakah hafalannya itu akan hilang satu persatu nih Kak? Baik, ini pertanyaannya sangat menyinggung diri saya ya. Tapi salut dengan pertanyaannya. Ini juga sebagai pengingat khususnya buat diri saya dan teman-teman para penghafal. Tentunya pertama yang harus kita tahu bahwa setiap manusia itu tidak bisa terlepas dari namanya salah dan lupa. Jadi memang sudah menjadi fitrahnya manusia ya, ada khilaf, ada salah, ada lupa dan sebagainya, sehingga tidak mungkin kita selalu dalam satu hari bahkan kita full berbuat baik, itu tidak mungkin. Pasti ada aja perbuatan salah, khilaf, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Makanya kita selalu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa bertaubat atau beristighfar tiap hari. Bahkan Nabi sendiri yang maksum loh, Nabi ini beliau mencontohkan tiap hari beliau itu istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Itu Nabi yang maksum. Bagaimana dengan kita yang tiap hari ada maksiatnya, ada dosanya ya kan. Nah, kembali lagi ke penghafal tadi. Tentunya kan tiap manusia tidak mungkin lepas dari salah dan dosa. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita melakukan perbuatan maksiat atau dosa itu menyebabkan hilangnya hafalan kita? Barangkali bisa jadi karena ini kejadian oleh salah satu imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, ketika beliau mengeluhkan hafalannya yang agak agak lupa-lupa gitulah ketika setoran hafalan kepada gurunya. Maka beliau mengadu ke gurunya, kenapa hafalan saya ini agak kacau. Biasanya kan Imam Syafi'i itu sekali baca pun langsung hafal. Nah, entah kenapa pada hari itu ketika beliau setoran malah banyak lupanya. Nah, maka diingatkan oleh gurunya, itu pasti disebabkan oleh maksiat walaupun hanya satu. Nah, maka setelah diingat-ingat oleh Imam Syafi'i, ternyata beliau sebelum pergi mendatangi gurunya, beliau itu melewati pasar. Dan di pasar, beliau itu tidak sengaja melihat betisnya wanita yang bukan mahramnya. Betis secara tidak sengaja. Itu tidak sengaja loh ya. Itu aja sudah menyebabkan hafalan Imam Syafi'i ini hilang, lupa-lupa. Nah, padahal tidak sengaja itu sebenarnya secara syariat ya. Secara syariat kalau kita melihat aurat atau melihat lawan jenis yang bukan mahram kita secara tidak sengaja ya, itu tidak dipermasalahkan sebenarnya, asalkan setelah itu kita alihkan pandangan gitu loh. Iya. Tapi itu saja Imam Syafi'i sudah hafalannya lupa-lupa ketika disetorkan kepada gurunya. Nah, barangkali itu bisa jadi salah satu asbab kenapa hafalan itu gampang lupa. Jadi
berdasarkan apa yang saya pelajari dan apa yang saya alami, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan hafalan itu lupa. Pertama, jarang dimurojaah, jarang dibaca. Nah, kadang-kadang di antara para hufaz ya, mentang-mentang sudah hafal 30 juz atau mungkin sudah hafal banyak, dan kemudian banyak jobnya nih, sibuk kemana-kemana, kuliah apa segala macam lah, banyak kerjaannya yang bersifat duniawi, sehingga dia tidak punya waktu lebih untuk murojaah. Akhirnya lama-lama ya hafalannya bakal hilang sendiri karena tidak diikat dengan murojaah. Padahal Nabi sendiri telah mengingatkan bahwa hafalan itu seperti hewan peliharaan atau hewan tunggangan yang diikat. Kalau kita tidak mengikat, ya dia akan gampang lepas gitu loh, gampang lari. Nah, begitu. Intinya hafalan itu cepat lupanya, makanya harus diikat dengan murojaah. Dan kemudian kita sudah murojaah ternyata agak seklek juga hafalan kita. Ya, salah satu aspeknya karena maksiat. Maka dengan poin pertama tadi yang saya sampaikan bahwa setiap manusia tidak bisa lepas dari salah dan khilaf, maka kita selain berusaha untuk meningkatnya dan murojaah, maka kita juga harus hindari maksiat. Dan kalau misalkan sudah terlanjur ya, segera bertobat kembali kepada Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan segeralah kembali menuju ampunan Tuhan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Oke, itu tadi jawaban untuk Putra ya. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan dari Hadat di M. Said. Jadi pertanyaannya mengenai urgensi Al-Quran, membaca Al-Quran tadi. Apabila orang yang sudah lama tidak membaca Al-Quran, apakah termasuk dalam golongan tertentu nih Kak Andi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait orang yang jarang membaca Al-Quran, apakah termasuk golongan yang tertentu? Mungkin secara spesifiknya saya pribadi kurang mengetahui masuk dalam golongan manakah orang-orang yang jarang membaca Al-Quran ini. Tetapi setidaknya ada satu hal yang perlu kita ingat. Kalau kita nalaah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman, di antaranya ialah yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang ketika dia mengingat Allah atau zikir kepada Allah, maka hatinya itu bergetar, gugup, atau bagaimana ya bahasanya, pokoknya hati itu bergetar lah bahasanya. Nah, bagaimana mungkin orang yang jarang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan momen hatinya itu tergetar karena mengingat Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan telah kami mudahkan Al-Qur'an itu sebagai peringatan, sebagai zikir. Fahal mim mudzakir, dan kenapa kalian tidak mentadabburinya? Fahal mim mudzakir. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan kalimat yang sama dalam satu surah itu sebanyak 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Intinya, bagaimana mungkin seseorang itu beriman dan bisa berzikir kepada Allah sedangkan dia jarang membaca Al-Quran, sedangkan dia jarang mentadabburi Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran, dan apakah dia tidak mentadabburi Al-Quran gitu? Nah, maka membaca Al-Quran ini sebagai salah satu bukti iman kita kepada Al-Quran. Karena mohon maaf ya, bahasa saya agak kurang ajar. Orang Islam mengaku beriman, khususnya mengaku beriman kepada Al-Quran, sedangkan dia jarang membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan di ayat yang sama, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana, dan ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, zadatum imana, imannya itu bertambah. Nah, bagaimana bisa seseorang yang jarang membaca Al-Quran imannya akan bertambah? Nah, kan tidak mungkin. Nah, sehingga mohon maaf ya, sekali lagi saya katakan mohon maaf, akan dipertanyakan keimanannya.
jika dia jarang membaca Al-Quran. Karena bagaimana mungkin dia bisa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bagaimana mungkin dia bisa bertambah imannya, dan bagaimana mungkin dia bisa mengamalkan ajaran Islam yang semuanya termaktub dalam Al-Quran, sedangkan dia sendiri jarang atau bahkan tidak sama sekali membaca Al-Quran. Nah, maka ini merupakan sebuah introspeksi yang penting buat diri kita semua, bahwasanya inilah pentingnya kita membaca Al-Quran. Inilah step awal kita untuk supaya bisa lebih akrab, bisa lebih intim lagi kepada Al-Quran, bahkan terkhususnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran sendiri adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kaidahnya, jika kita rangkum dari beberapa hadis dan ayat dan kalam ulama, jika kita ingin mengobrol kepada Allah, maka salatlah. Dan jika kita ingin Allah yang berbicara kepada kita, Allah yang ngobrol kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Maka dari itu, semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik agar dapat istiqomah, agar dapat bisa membaca Al-Quran rutin tiap hari, rutin tiap saat, dan tidak akan pernah meninggalkannya sampai kita mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Oke, ini Kak, mengenai pertanyaan yang ketiga tadi, saya juga mau bertanya nih Kak, satu pertanyaan lagi. Jadi menurut Kakak nih, kan kalau misalnya kita jarang membaca Al-Quran nih, ada nggak sih Kak trik dan tipsnya supaya kita tuh semangat dalam membaca Al-Quran, Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tips dan trik ya, supaya kita ini rajin baca Al-Quran. Yang jelas pertama, hidayah itu dicari, bukan dicarikan, bukan didatangkan. Artinya pertama yang harus kita lakukan adalah kita berikhtiar, kita berusaha. Artinya jangan tunggu waktu, jangan tunggu luang waktu untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktu Anda untuk membaca Al-Quran. Nah, karena kalau kita menunggu luang waktu untuk membaca Al-Quran, ya tidak akan dapat waktunya. Karena makin hari kesibukan kita makin banyak. Nanti ada orang yang merasa saya sibuk, ini ada kuliah, tugas apa segala macam. Yaitu karena mereka menunggu luang waktu, bukan meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Jadi itu yang pertama, hidayah itu dicari, maka berikhtiarlah. Kemudian yang kedua, luruskan niat. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan manfaat lebih, berkah lebih dari Al-Quran jika niat kita hanya sebatas untuk dunia wisata atau bahkan formalitas belaka. Soalnya mohon maaf, di zaman kita sekarang ini tidak jarang di antara teman-teman kita atau siapapun, mereka baru mau membaca Al-Quran ketika misalkan pas masuk bulan Ramadan saja, atau ketika dapat tugas membaca Al-Quran, atau bahkan mungkin kalau kita yang kuliah di UINSI ini, mohon maaf, di antara kita ada yang baru mau belajar baca Al-Quran ketika mau kompre. Nah, maka ini harus menjadi introspeksi diri buat kita semua. Luruskan niat, supaya kita ini dapat manfaat lebih dari Al-Quran, tidak hanya sekedar hasil-hasil yang orientasinya ke duniawi saja. Kemudian yang ketiga, mungkin yang terakhir, kemudahan itu bisa diminta. Artinya kita ini sebagai makhluk tentunya diciptakan sebagai manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Walaupun mungkin kita adalah makhluk yang paling sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sempurna-purnanya ciptaan, akan tetapi makhluk tetaplah makhluk, ada kekurangan, ada kekhilafan. Nah, sehingga pasti di tengah perjalanan ketika kita ingin istiqomah, ada rasa malas, ada rasa capek, pokoknya macam-macam lah ujian gitu loh. Nah, sehingga kita perlu pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, selain tadi berikhtiar, luruskan niat, dan jangan lupa selalu meminta hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah setiap saat. Karena
kita akan dicap sebagai orang-orang yang sombong ketika kita ingin mencoba atau berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu, akan tapi kita tidak ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ancaman, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan doa kalian," kata Allah Subhanahu wa taala. "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin." Nah, dan sesungguhnya innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, sesungguhnya orang-orang yang sombong, yastakbiruna, yang sombong, an ibadati sayadkhuluna jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau kita nggak berdoa dan kita tidak memohon pertolongan kepada Allah, ya kita akan dicap sombong dan masuk ke dalam neraka. Itu bahaya sekali. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu intinya minimal setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Carilah hidayah itu, berikhtiarlah, kemudian luruskannya, dan jangan lupa berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin itu dapat memotivasi kita semua ya, termasuk kita sebagai mahasiswa UINSI. Oke, pemirsa, bagi yang ingin masih bertanya tapi tidak sempat, bisa melalui YouTube channel UINSI TV dan setelah video ini diupload. Oke, kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Oke, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung program, dan oleh karena itu marilah kita sama-sama mendengarkan tentang kesimpulan mengenai urgensi membaca Al-Quran, dan akan ditutup dengan doa oleh Kak Andi. Oke Kak, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya sampaikan dari segmen-segmen sebelumnya, bahwa Al-Qur'an itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang luar biasa, berbeda dengan kalam-kalam Nabi dan kalam kita semua. Sehingga Al-Quran ini memiliki keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kalam-kalam atau perkataan yang lainnya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam untuk mengakrabkan diri, untuk menjadi umat Islam yang akrab dengan Al-Quran, yang sebagai orang yang dekat dengan Al-Quran, atau bahkan bisa disebut sebagai ahlul Quran, maka step pertama yang harus kita lalui adalah rajin-rajin membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu merupakan langkah pertama kita untuk lebih dekat pada Al-Quran, agar selain menjadi amal ibadah yang dapat memanen pahala, dari Al-Quran itu juga akan kita temui pelajaran-pelajaran yang luar biasa sebagai makanan batin kita, supaya kedepannya kita akan lebih baik lagi, iman kita akan bertambah, akhlak kita akan lebih baik, dan seterusnya. Dan semoga kita semua sebagai orang-orang Islam yang mengaku beriman, semoga kita semua bisa mendawamkan atau mewiridkan aktivitas membaca Al-Quran ini istiqomah tiap hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, mari kita tutup majelis kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama berdoa, membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan tawasul membaca surah Al-Fatihah bisirin Nabi wa Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ulumina wa barakatan fi rizqina wa taubatan
qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la 'aiban illa satarta, wa la maridan illa syafaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta 'alaina bil islam fazidna minhu, wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya. Baik pemirsa Beranda Dakwah, dari pembacaan doa tadi maka berakhirlah perjumpaan kita dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa tetap saksikan program Beranda Dakwah UINSI Samarinda, yaitu di YouTube channel UINSI TV. Dan saya Nurdea selaku host pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.